Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti. Selamat pagi Mbak Pungki. Selamat pagi Mas Ade, selamat pagi Bung Gauden, apa kabar? Pagi, baik. Ya, Mbak Pungki, kita ingin mendapatkan atau mendengarkan catatan dari Kompolnas terkait dengan kasus novel yang akhir-akhir ini. Apa sebetulnya catatan dari Anda? Iya, pertama kami mengucapkan apresiasi selamat kepada polisi yang sudah berhasil menangkap 2 orang tersangka ya. Dan kasus ini kan karena kasus menyangkut high profile public figure Pak Novel Baswedan sehingga juga menjadi perhatian masyarakat dan kadang-kadang banyak opini yang mempengaruhi sehingga pengusutannya itu jadi rumit gitu. Nah, Kompolnas sendiri kami sejak awal itu selalu mengawal pengusutan kasus ini. Artinya Kompolnas kami sudah 8 kali melakukan gelar perkara untuk melihat sejauh mana progres dari kepolisian dalam melakukan lidik-sidik dalam kasus ini. Dan kami selalu tekankan berkali-kali ketika melakukan lidik-sidik apapun kasusnya itu harus selalu berdasarkan scientific crime investigation. Artinya jangan sampai opini-opini yang ada di sekitar itu mempengaruhi. Jadi apa bukti-bukti, saksi-saksi yang ada di lapangan itu yang harus dikumpulkan dan itu yang bicara gitu ya. Jadi bukan opini. Seperti itu Mas. Dan ini kita kawal kemudian sampai kemudian saat ini ya. Jadi 2 tahun kemudian baru terungkap siapa pelakunya, kemudian dipublikasikan kepada publik. Apakah benar selama 2 tahun ini lama gara-gara terlalu banyak opini, Mbak Pungki? Iya, artinya begini, kalau kita melihat dari bukti-bukti dan saksi-saksi, meskipun memang 73 saksi sudah diperiksa, tapi ketika waktu itu saya juga gabung dalam TGPF novel, itu nggak semua saksi melihat pelaku. Jadi mungkin hanya 1 orang yang melihat penyiraman, tapi juga dalam jangka waktu cepat ya waktu itu ya, malam dini hari gitu subuh orang disiram, penerangannya juga nggak jelas seperti itu, jadi nggak tahu. Kemudian ketika identifikasi juga polisi nggak bisa gegabah, jangan sampai misalnya orang yang nggak bersalah terus kemudian diseret-seret. Nah, oleh karena itu harus ada kecocokan-kecocokan dengan bukti-bukti yang lain dan keterangan saksi yang lain. Itu Mas. Jangan sampai orang nggak salah kemudian diseret-seret kemudian tapi tuntutan publik, tuntutan opini itu sendiri menyatakan bahwa ini harus ada aktor intelektualnya yang harus diungkap juga nih siapa jenderal itu misalnya. Apakah statement Anda juga mengarah ke sana? Di situ. Berat di situ Mas. Jadi padahal sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan bukti-bukti pada waktu itu juga susah untuk menarik-narik ke sana gitu loh. Nah, ini dengan ditangkapnya 2 orang itu kami mohon masyarakat bersabar agar polisi dapat melakukan penyidikan dengan baik, interogasi dengan baik dan bisa diperoleh motif apa yang ada di situ dan latar belakanginya. Nah, kalau memang misalnya ada yang lain-lain, ini kan Polri juga sudah menyatakan siapapun itu nanti pasti akan diungkap. Dan Pak Kapolri juga menyatakan akan transparan. Pak Kabar Eskrim menyatakan nggak akan menutup-nutupi untuk kalau misalnya ada yang lain-lain seperti itu. Nah, tapi jangan sampai opini itu dikembangkan sehingga sesat gitu ya. Selama 2 tahun ini banyak hal-hal yang keliru yang dilihat publik sehingga itu dianggap sebagai sebuah kebenaran padahal bukan kebenaran. Biar nggak tambah sesat Mbak Pungki, opini masyarakat juga banyak yang juga bertanya kenapa sih harus pas setelah pergantian Kapolri baru ini diungkap. Ini ada gimana nih kita harus klarifikasi atau kadang-kadang seperti itu kalau orang Jawa mohon maaf digadok-gadok kayak gitu loh. Padahal sebetulnya enggak. Artinya ini polisi memang benar-benar based on scientific crime investigation. Waktu TPF selesai pada bulan Juli pada waktu itu kami memberikan rekomendasi agar Kapolri pada waktu itu Pak Tito membentuk tim khusus karena ini
untuk benar-benar fokus. Jadi jangan sampai tim ini terombang-ambing dengan berita-berita opini. Nah, oleh karena itu dengan tim khusus sifatnya silent, terus kemudian baru bisa diungkap dan kita apresiasi untuk itu. Kita pada waktu itu juga melihat ada probabilitas kasus-kasus ini terkait dengan kasus-kasus yang ditangani novel. Kami melihat misalnya ada keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi, memang ada excessive use of force yang dilakukan pada waktu beliau melaksanakan tugas. Nah, ada beberapa kasus, contohnya misalnya kasus buol, kasus burung walet dan sebagainya. Nah, bisa jadi kaitannya dengan dendam itu, Mas Adi. Baik. Meskipun kemudian dibantah oleh sang Bang Novel Baswedan sendiri yang menyatakan bahwa kayaknya memang bukan urusan pribadi, tapi ada seseorang yang kemudian menjadi otak atau dalang dari kasus ini, begitu ya Mbak Pungki ya? Belum tentu. Artinya kalau dulu ya saya sampaikan pembanding misalnya ketika almarhum Munir masih hidup, coba kalau melihat orang-orang yang di lapangan itu ya, yang nggak suka dengan Munir, tanpa disuruh oleh komandan atau tanpa disuruh atasan, mereka pasti akan dengan senang hati kalau ada kesempatan bisa bunuh Munir. Seperti itu. Nah, jadi nggak bisa simplify begitu. Harus berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup. Baik, terima kasih Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami Bung Gauden, selamat pagi. Di Editorial Media Indonesia. Bung Gauden, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kemudian bisa menanamkan kepercayaan publik kepada kepolisian bahwa mereka sudah melakukan hal yang sudah on the track begitu ya? Ya, kita harus percaya kepada kepolisian. Polisi itu setidaknya udah 2 jenderalnya sendiri yang diusut oleh polisi sendiri. Ada kasus Susno Dwi Aji, ada kasus jenderal yang terkait dengan SIM waktu itu ya. Jadi tidak ada sama sekali resistensi dari polisi untuk memeriksa jenderal-jenderalnya. Kalau ada anggapan bahwa ada jenderal di balik ini gitu, kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya katakan bahwa novel itu sendiri adalah misteri, bukan kasusnya saja yang misteri, tapi novel itu sendiri adalah misteri. Kenapa novel menjadi misteri? Karena di dalam persepsi publik, novel itu dianggap benar, sehingga pembelaan publik terhadap novel dalam berbagai kasus yang melibatkan novel itu begitu kuat. Kita harus katakan di depan hukum, semua orang sama. Tadi disebutkan ada 6 kasus yang oleh TGPF disebutkan bahwa berkorelasi atau ada kemungkinan berhubungan dengan kasus novel. Tetapi hendak diingat, ada 4 kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan, sudah ditetapkan tersangka. Tinggal kasus terakhir ada 2. Burung walet. Yang pertama itu kasus Nur Hadi. Nur Hadi mantan sekjen Mahkamah Agung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum sampai ke pengadilan kasusnya. Yang kedua itu kasus burung walet. Nah, kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum tidak bisa menyentuh terduga pelaku, dalam hal ini novel. Pada kasusnya 2002, 2004, 2016 novel ditetapkan tersangka. Kejaksaan Negeri Bengkulu menyatakan bahwa bukti tidak cukup sehingga kasusnya dihentikan. Tetapi oleh pengadilan pada 31 Maret itu memutuskan bahwa penghentian perkara itu tidak sah. Itu artinya Kejaksaan harus mengusut terus kasus ini. Saya tertarik statement Anda, Bung Gauden, tadi mengatakan bahwa Novel Baswedan mendapatkan dukungan atau simpati publik. Mungkin publik mendukung sosok Novel Baswedan karena Novel Baswedan erat kaitannya dengan KPK dan masyarakat sangat-sangat punya dukungan yang tinggi terhadap KPK. Ya, benar sekali. Karena apa? Karena ada satu masa di dalam perjalanan KPK itu digambarkan bahwa ada serangan balik koruptor terhadap para penyidik di KPK. Memang benar bahwa tidak hanya Novel Baswedan yang mendapat intimidasi, penyidik lain juga mendapatkan intimidasi. Tetapi KPK atau Novel Baswedan terlalu kuat di dalam benak masyarakat itu sebagai personifikasi KPK. KPK. Seakan-akan novel itu adalah KPK. Sehingga di dalam kasus hukum,
tidak lagi bisa dibedakan mana kasus novel, mana kasus yang pribadi, mana yang lembaga gitu loh. Oke, 2 kasus yang kemudian belum masuk sampai ke pengadilan, artinya polisi harus tetap kemudian atau aparat keamanan dan juga pihak penegak hukum harus tetap konsentrasi juga pada 2 kasus tersebut. Itu kemudian yang jadi sorotan dari media Indonesia saat ini. Ya, yang menjadi sorotan kita tuh yang pertama itu yang terkait kasus penyiraman air keras terhadap novel harus dituntaskan, motifnya harus dibuka sejelas-jelasnya. Benar bahwa kepolisian di dalam penyidikan itu tidak bisa mengungkapkan semua itu kepada publik untuk kepentingan penyidikan. Karena itu kita tunggu sampai di pengadilan. Pengadilan nanti itu semuanya terbuka, motif-motif itu pun harus digali di pengadilan sehingga siapapun yang bersalah dalam kasus penyiraman air keras ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Demikian juga dalam kasus yang terkait dengan burung walet misalnya, saat ini sejak November kemarin itu OCK Legis sudah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meminta hakim untuk memerintahkan Kejaksaan Agung membuka kembali kasus novel. Gitu. Tapi Anda kemudian setuju apa yang kemudian dikatakan oleh Mbak Pungki? Ini bisa lama gara-gara memang terlalu banyak opini juga terlibat di sini. Karena terlibat ini yang melibatkan sosok high profile seperti sosok Novel Baswedan. Ya sebetulnya saya tidak sependapat ya, karena apa? Saya sangat yakin sekali kepolisian itu profesional. Karena itu yang dicari polisi adalah alat bukti. KUHAP mengatakan setidaknya 2 alat bukti baru bisa membawa seseorang itu ke depan hukum, atau baru bisa ditetapkan sebagai tersangka kalau polisi itu minimal mempunyai 2 alat bukti. Nah, mencari alat bukti tadi kan dijelaskan, tim pencari fakta juga menemukan bahwa betapa sulitnya di suatu subuh itu terjadi penyerangan yang begitu cepat terhadap novel penyiraman air, di mana pada saat itu tidak banyak orang ada di tempat lokasi. CCTV yang ada di sekitar situ tidak terlalu jelas memperlihatkan pelakunya. Karena itu memang membutuhkan waktu. Nah, di dalam proses membutuhkan waktu itulah muncul berbagai macam opini, apalagi dikaitkan misalnya ada penggelapan BAP yang diduga ada aliran dana dari Patrialis Akbar kepada ada satu nama gitu, ada satu nama mengalir dana kepada sejumlah pejabat gitu. Nah, nama-nama itu tiba-tiba hilang di KPK. Ya. Nah, itu yang disebut rapor merah gitu kan. Buku merah. Buku merah. Nah, kita katakan bahwa janganlah satu kasus dikait-kaitkan dengan kasus lain tanpa ada alat bukti. Bahwa ada peristiwa serpihan peristiwa tidak bisa dihubung-hubungkan satu sama lain tanpa. Tapi konspirasi teori memang selalu menarik untuk kemudian dibaca dan disimak banyak orang, dan kemudian merangkaikan satu peristiwa dengan peristiwa lain sehingga berkembang opini. Itu tadi seperti dikata Mbak Pungki. Benar sekali Ade. Karena itu kepolisian itu sangat profesional di dalam menetapkan. Bahkan polisi aktif yang ditetapkan sebagai tersangka itu menunjukkan polisi itu sangat profesional. Mungkin ada yang mengatakan kenapa nggak dari dulu sih? Masa nggak tahu gitu kan? Nah, tentu kita berprasangka baik bahwa seluruh proses yang dilakukan polisi itu akuntabilitas dapat dipercaya. Baik. Kita akan sambung lagi, Bang Gaudens. Kita akan juga membahas pertanyaan dan juga tanggapan dari pemirsa di rumah melalui sambungan telepon dan juga lewat sosial media. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia yang hari ini mengangkat tema membuka tabir kasus novel. Kita langsung saja bergabung bersama sejumlah penelpon pada kesempatan hari ini. Yang pertama dari Bapak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak Mauhalizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ade Mulya, Pak Gaudensius. Silakan Pak. Pertama salut sama polisi, meski sudah 2 tahun lebih, meski sudah ganti Kapolri, meski sudah banyak tim yang dibentuk mulai dari TGPF, tim teknis maupun tim khusus, meski sudah banyak pihak yang turut berkomentar, berspekulasi atau berasumsi,
Meski Presiden juga sudah mengeluarkan statement atau komitmen, tapi yang penting semua kita harus mensupport polisi, mensupport tim, mensupport semua yang telah bekerja keras selama ini. Jangan berspekulasi, apalagi membuat kesimpulan ngawur yang berpotensi menghambat pengungkapan kasus ini secara terang benderang. Baik. Jadi usulan kami dari Aceh, Pak, usut semua, ya. Jadi semua serangan terhadap institusi KPK, lalu tegakkan hukum setegak-tegaknya. Jangan Baik. tinggalkan fakta dan objektivitas. Sedikit lagi mungkin Pak Ade Mulya, Ya. kita juga tidak menafikan beberapa pendapat masyarakat, karena memang yang menangani ini polisi, yang ditangkap Ya. juga polisi, terus Betul. yang menyelidikinya juga polisi. Polisi. Sementara kita tahu itu komitmen polisi itu siap hidup dan mati untuk Baik. institusi polisi dalam keadaan apapun dan ditempatkan dalam posisi apapun. Namun Baik. demikian, kita Ya. harus membangun kesimpulan bahwa polisi itu profesional, polisi Baik. itu pasti baik, pasti bagus. Kita serahkan saja semua ke mereka. Kita berikan kepercayaan begitu ya. Baik Pak Mauhaliza, terima kasih. Meskipun memang banyak meski-meskinya, akhirnya kemudian ditangkap, kemudian diungkap, tetapi permintaannya adalah usut semua kasus ini dan juga tegakkan hukum setegak-tegaknya. Pendapat memang tetap harus kita hargai, begitu namanya juga negara demokrasi. Kita kemudian akan bergabung dengan penelpon berikutnya, Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi Ibu Agustina, silakan Bu. Pagi Metro, sehat selalu Bapak berdua di sana. Suatu negara ya yang maju itu salah satunya adanya penegakan hukum yang mantap, itu benar. Jadi sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana, kita ketahui bahwa eksistensi kerja dari kepolisian itu mutlak. Ya, nah kita apresiasi dengan kerjanya tim teknis ya belakangan, walaupun dari rangkaian sekian tahun dari berbagai ini, itu merupakan satu upaya dari Polri yang memang tidak main-main ya. Mudah-mudahan memang hal yang tidak mudah untuk membuka tabir satu kejahatan itu ke depan harapannya kasus ini ditangani tuntas ya. Semoga tidak ada orang bilang kemungkinan ya. Jadi polisi itu berdiri tegak di depan, tidak tebang pilih, siapapun dia itu akan mendapatkan tempat, siapa yang salah, siapa yang benar. Itulah eksistensi hukum. Jadi baru Indonesia ke depan kita harapkan lebih maju. Semoga bangsa kita berharga di mata dalam negeri dan di luar negeri, bahkan sampai kepada Tuhan itu pertanggungjawaban hukumnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Agustina dari Pontianak, Kalimantan Barat. Luar biasa sekali. Kita akan berikutnya juga bergabung bersama Bapak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Bambang Saptono. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Baik, silakan Pak Bambang. Membuka tabir kasus novel. Ya, kita pantas mengapresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah berhasil mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yaitu pada Kamis 26 Desember 2019 kemarin. Betul. Di mana pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dua anggota Polri yang masih aktif. Ya, kemudian begini Mas. Kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan ini sebenarnya kan sudah lama sekali kejadiannya, yaitu 2 pada tahun 11 ya, Pak. April 2017, betul. Lah di dekat kediaman Novel Baswedan. Lah sebelumnya memang banyak yang berspekulasi bahwa kasus Novel Baswedan tersebut melibatkan orang-orang kuat di negeri ini, sehingga pernyataannya adalah Polri sepertinya dinilai kesulitan atau takut untuk mengungkapnya. Lah, akan tetapi Mas, yang menarik bahwa Presiden Joko Widodo dari awal tetap berkomitmen dan tetap optimis dan menginginkan bahwa demi keadilan dan kebenaran, maka kasus Novel Baswedan ini harus tetap diungkap. Nah, sekalipun siapapun yang terlibat atau dikatakan sebagai ada orang kuat yang terlibat. Nah, oleh karenanya Mas, dengan telah tertangkapnya pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan tersebut menunjukkan bahwa Polri telah bekerja keras, kemudian bekerja sungguh-sungguh dan bekerja secara profesional. Dan oleh karenanya semua elemen maupun masyarakat, mari bersama-sama membuktikan nanti di pengadilan lah bahwa siapa yang terlibat, siapa yang salah, siapa yang benar, itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Ya, mari kita monitor bersama-sama, kita pantau bersama-sama pengadilan terhadap kasus Novel Baswedan tersebut. Baik.
Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Dan terakhir kita akan ke Sulawesi Utara, di Kota Manado ada Pak Vence, silahkan. Selamat pagi Bung Ade, selamat pagi Pak Golden. Selamat menyambut Natal dan selamat menyambut Tahun Baru lah. Begini Bung Ade, saya kira kasus Novel Baswedan ini adalah momentum yang terbaik bagi Pak Idham Aziz untuk paling tidak mengangkat performance Polri dalam konteks penegakan hukum. Karena persoalan Novel Baswedan ini kan setidak-tidaknya sudah 2 tahun mangkrak. Nah, oleh karena itu saya sebagai masyarakat awam, yang kita inginkan ke depan adalah bagaimana penyelenggara penegakan hukum ini betul-betul hadir dalam konteks memberikan pencerahan dan memberikan pendidikan hukum kepada kita masyarakat. Yang artinya bahwa kalau kita kembali kepada Polri yang sekarang promoter, profesional, modern, terpercaya. Nah, ini adalah sesuatu yang memberikan dampak positif kepada Pak Idham untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik sehingga yang namanya promotor betul-betul dimiliki oleh Polri. Karena kalau kita berkaca seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, banyaknya petinggi-petinggi yang terlibat. Nah, kami mengharapkan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini, apakah dia petinggi, apakah dia siapapun, itu harus dibuka selebar-lebarnya biar masyarakat dalam konteks penyelenggaraan hukum, inilah Polri yang sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Vence bergabung langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Menarik, Pak Vence bilang ini kasus hukum yang mangkrak seperti proyek infrastruktur saja. Nanti kita akan sambung lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Editorial Media Indonesia akan kami lanjutkan kembali. Kita sudah hampir di penghujung acara Editorial Media Indonesia. Langsung saja ke Bung Gaudens. Ini pernyataan dan juga ada banyak pertanyaan juga dari Pak Mauhalizar di Aceh, Ibu Agustina di Pontianak, Pak Bambang di Surakarta, dan juga Pak Vence di Manado. Silakan Bung Gaudens untuk memberikan insight bagi pernyataan-pernyataan ini. Ya, para penelpon itu menyatakan memberikan apresiasi kepada kepolisian. Apresiasi kepada kepolisian itu artinya bahwa kita juga mestinya memberikan ruang kepada polisi untuk mencari mengusut kasus ini berdasarkan alat bukti yang ada, tidak di bawah tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah bahwa kasus ini harus berujung di pengadilan, dan di pengadilan yang bisa membuka semuanya. Tadi di dalam editorial kan kita berbicara tentang motif, bahwa ada salah satu terduga pelaku yang mengatakan Novel itu pengkhianat, dan karena itu dia dendam terhadap Novel. Nah, apakah pernyataan itu menjadi motif yang sebenarnya? Tentu di pengadilan akan diuji. Gitu. Nah, polisi tidak bisa bekerja di luar alat bukti yang ada. Nah, berdasarkan alat bukti itulah baru polisi bisa mempertimbangkan apakah kasus penyiraman air ini yang diduga dilakukan oleh 2 anggota polisi itu layak dibawa ke pengadilan atau tidak. Tentu kita tunggu sampai di ujungnya. Demikian juga terkait dengan kasus kasus di Bengkulu yang melibatkan Novel, yang juga sekarang ini sedang dituntut untuk dibuka kembali di pengadilan. Nah, hal-hal seperti ini biarkan semua berproses gitu. Biarkan semua berproses. Nah, tugas masyarakat adalah mengawal proses itu sehingga berjalan di dalam koridor hukum. Tapi saya kemudian meng-highlight pernyataan dari Pak Vence di Manado tadi. Ini kasus ini mangkrak begitu ya, sempat mangkrak istilahnya Pak Vence ya. Lalu kemudian ini diungkap ketika Kapolri Idham Aziz ini menjadi catatan penting prestasi dari Kapolri dan juga kepolisian. Ini bagaimana pendapat Anda? Ya, sebetulnya tidak mangkrak ya. Karena yang di dalam editorial kan dikatakan bahwa polisi itu bekerja di dalam sunyi. Dia yang mencari alat bukti. Nah, ketika polisi itu bekerja dalam sunyi, tidak berbicara tidak gembar-gembor di dalam menyampaikan pernyataan, sehingga terlihat seperti mangkrak. Padahal polisi itu tetap bekerja. Nah, hasil kerja itulah yang terbukti saat ini gitu. Baik, jadi tidak ini
ini juga memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kasus ini tidak makar, kasus ini terus berproses, karena di halaman kedua di Media Indonesia juga dijelaskan runutan perjalanan kasus Novel Baswedan, begitu mulai dari tanggal 11 April sampai kemudian 27 Desember 2019. Ya, bahwa di tengah perjalanan itu ada keterlibatan, ada atensi dari Presiden untuk mengusut kasus ini, iya. Bahkan dibentuk tim pencari fakta, iya. Tetapi semua itu dalam kerangka mendukung polisi. Toh penegak hukum itu, penyidik itu adalah kepolisian. Polisi yang harus didorong supaya bekerja dengan di dalam koridor hukum gitu. Baik. Yang menarik juga ini pernyataan dari Ibu Agustina bahwa proses penegakan hukum, penegak hukum yang memang mantap itu akan membuat negara menjadi sebuah negara yang hebat. Karena eksistensi dari penegak hukum, eksistensinya adalah mutlak. Ya, konstitusi mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tentu berjalan di atas koridor hukum. Karena itu polisi tidak bisa bekerja berdasarkan asumsi, tidak bisa juga bekerja berdasarkan tekanan publik. Polisi harus bekerja berdasarkan alat bukti yang ada gitu. Baik, kita akan tunggu begitu Bung Gaudens ya.